Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Anak-anak, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar materi tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran yang ketiga. Sebelumnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita nyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa bersama-sama. Guru hitung ya, 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Bagus, kalian sudah dapat menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa dengan baik. Dengan kita bangga menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa akan lebih mempererat kerukunan kita dalam hidup bersama. Nah anak-anak, meskipun kita belajar secara daring, tapi kalian diharapkan dapat memenuhi semua tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan membaca teks cerita dongeng binatang fabel berjudul Kupu-Kupu Berhati Mulia, siswa dapat membaca dengan nyaring. Kedua, dengan kegiatan menganalisis teks cerita dongeng binatang fabel berjudul Kupu-Kupu Berhati Mulia, siswa mampu menemukan informasi penting dari dongeng fabel dengan tepat. 3. Dengan kegiatan mengumpulkan informasi melalui gambar tentang kegemaran, siswa mampu mengetahui perbedaan makanan kegemaran siswa di kelasnya dengan benar. 4. Dengan kegiatan mengumpulkan informasi melalui gambar tentang kegemaran, siswa mampu membuat daftar tentang makanan kegemaran siswa di kelasnya dengan benar. 5. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menentukan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan benar. 6. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengkategorikan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan benar. Sudah siap untuk belajar? Pintar! Nah anak-anak, perhatikan ilustrasi yang Bu Guru bawakan. Pada saat jam istirahat, Eko dan teman-temannya berkunjung ke perpustakaan. Mereka membaca buku fabel. Nah anak-anak, apakah kalian pernah membaca cerita fabel? Bagus, coba sebutkan fabel apa saja yang pernah kalian baca? Pintar, ada fabel tentang kelinci, tentang si kancil, rusa dan harimau, dan masih banyak lagi. Nah anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang fabel? Menceritakan tentang apa fabel itu? Coba pikirkan sejenak. Bagus, fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, agar lebih jelas untuk mempelajari tentang fabel, mari kita pelajari cerita fabel berjudul Kupu-Kupu Berhati Mulia. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu.
Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. "Tolong bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong, tolong aku." Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting ini. Nanti aku akan mengangkat ranting itu." Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah. Setelah kalian membaca teks berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia, informasi apa saja yang kalian peroleh? Mengapa semut mengejek kepompong? Apa yang dilakukan kepompong ketika diejek semut? Kenapa semut meminta tolong? Bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian coba kerjakan LKPD seperti alamat di samping ini. Setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, coba pesan moral apa saja yang kalian dapat dari teks cerita Kupu-kupu Berhati Mulia. Bagus, bahwa kita harus selalu menjaga kerukunan dalam hidup bersama agar hidup kita menjadi damai dan sejahtera. Selanjutnya, setelah membaca teks fabel di perpustakaan, Eko dan teman-temannya pergi ke kantin. Di sana, mereka mengetahui bahwa makanan kegemaran teman-teman mereka berbeda-beda. Mereka ingin mencoba membuat tabel kegemaran. Dapatkah kalian membantu mereka? Pintar, ayo sekarang kalian coba membuat tabel kegemaran. Saat di kantin, Eko dan teman-temannya saling bertukar informasi mengenai makanan kegemaran dan mereka peroleh data sebagai berikut. Mia menyukai coklat, Ani menyukai donat, Kasiati menyukai puding, Riris menyukai jeruk, Eko menyukai roti, Jeffrey menyukai brownies, Tantri menyukai apel merah, Aminah menyukai pepaya, Amin menyukai apel hijau, Irna menyukai telur, Astrid menyukai pizza, sedangkan Dwi menyukai tempe. Nah, anak-anak, bantu Eko dan teman-temannya mengisi tabel kegemaran dengan mengisikan nama dengan makanan kegemaran di alamat link yang sudah Bu Guru siapkan. Siap? Selamat mencoba, kalian pasti bisa. Hidup rukun, Eko dan teman-temannya juga suka berbagi makanan kegemaran mereka. Dapatkah kalian membantu mereka untuk menghitung berapa potongan bagian makanan yang mereka berikan dalam bentuk pecahan? Nah, agar lebih memahami materi tentang pecahan, mari kita belajar melalui Raja Tutor berikut ini. Pecahan. Suatu pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang adalah banyaknya bagian yang terbagi atau yang diambil. Penyebut adalah banyaknya semua bagian. Pembilang akan ditulis di bagian atas dan penyebut ada di bagian bawah. Ana memiliki sebuah apel. Ia akan membagi apel itu sama banyak untuk Lucy. Bagaimana caranya? Ana akan memotong apel itu menjadi 2 bagian sama besar. Hasilnya 1/2 untuk Ana dan 1/2 untuk Lucy. Atau dapat juga dikatakan Ana dan Lucy masing-masing mendapat setengah apel. Ryan memiliki sebuah kue. Ia ingin membaginya untuk Ana dan Lucy sama banyak.
Maka Ryan akan membagi kue itu menjadi 3 bagian sama banyak. Ryan, Anna, dan Lucy masing-masing mendapat 1/3 kue atau 1/3 kue. Andy membeli pizza. Ia ingin membaginya untuk Ryan, Anna, dan Lucy sama banyak. Andy harus membagi pizza menjadi 4 bagian sama banyak. Andy, Ryan, Anna, dan Lucy masing-masing mendapat 1/4 pizza atau 1/4 pizza. Pecahan juga dapat diterapkan dalam bentuk arsiran. Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/2 atau setengah. Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/3 atau 1/3. Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, setelah kalian memahami tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4, coba kelompokkan makanan kegemaran Eko dan teman-temannya dengan menarik garis. Kerjakan melalui alamat link LKPD yang sudah Bu Guru tayangkan. Selamat mencoba, kalian pasti bisa, kalian hebat. Masih semangat dalam belajar? Pada kegiatan ini kita akan mencoba membuat kesimpulan. Dapatkah di antara kalian yang bisa menyebutkan kesimpulannya? Pintar. Yang pertama, teks cerita fabel adalah teks cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Kedua, kita harus selalu menjaga hidup rukun dengan menghargai perbedaan. Ketiga, kita harus saling berbagi dengan teman kita semua. Keempat, pecahan dibedakan menjadi 2. Bagian atas kita sebut sebagai pembilang dan bagian bawah kita sebut sebagai penyebut. Anak-anak, adakah materi yang ingin kalian tanyakan? Bisa ditanyakan kepada ibu sekarang. Tidak ada, kalian memang pintar. Terus semangat belajar di rumah ya. Nah, anak-anak, marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Doa dimulai. Selesai. Anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Anak kelas 2 hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.